Penelitian sudah membuktikan bahwa hanya dengan mengganti jenis makanan ke makanan nabati, tubuh bisa menjadi lebih sehat dan berat badan bisa turun. Dalam video ini, Dr. Ren akan bahas apa saja makanannya dan bagaimana komposisinya. Diet berbasis tumbuh-tumbuhan adalah diet yang mengutamakan makanan dari sumber nabati sebagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Meskipun namanya tumbuh-tumbuhan, tapi diet ini tidak sepenuhnya membatasi konsumsi makanan hewani. Hanya saja, sebagian besar makanan yang dikonsumsi setiap harinya haruslah berasal dari sumber nabati agar dapat dikatakan diet berbasis tumbuh-tumbuhan. Apa saja makanannya? Secara umum, makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan adalah sayur, buah, grains, beans, nuts, dan seeds. Ini beberapa contoh makanannya. Kalau sayur dan buah mungkin sudah banyak yang tahu ya, apa saja contohnya. Sayur umumnya yang hijau-hijau seperti brokoli, bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, pakcoy, sawi, kubis, selada, lalu ada timun, wortel, labu, tomat, lobak, dan paprika. Untuk buah-buahan sudah tahu lah ya contohnya, bisa dilihat di tabel ini. Kemudian untuk grains, beans, nuts, dan seeds, keempat jenis makanan ini sebenarnya adalah biji-bijian. Grains itu biji dari padi-padian, contohnya gandum, beras, oats, quinoa, dan jelai atau barley. Beans adalah biji dari polong-polongan, contohnya adalah kacang lentil, kacang polong, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang Arab. Nuts adalah biji dari pepohonan, contohnya kacang almond, kacang mete, kacang walnut, kacang hazelnut, dan kacang pekan. Kacang tanah sendiri bukan termasuk biji dari pepohonan, tapi justru termasuk beans karena merupakan bagian dari legumes atau tanaman polong-polongan. Kemudian terakhir, seeds adalah biji-bijian yang sesungguhnya yang bisa berasal dari bunga atau buah dan sayur. Misalnya biji bunga matahari, biji rami, biji labu, biji wijen, biji chia, dan biji selasih. Khusus untuk grains atau padi-padian, masing-masing memiliki versi refined dan whole-nya. Apa maksudnya? Grains yang utuh seharusnya memiliki 3 bagian, yaitu lapisan kulit, lembaga atau inti, dan endosperm. Beberapa jenis grain ada yang sudah diproses yang biasa disebut dengan refined grain, sehingga menghilangkan beberapa bagian yang seharusnya ada dan jadinya nilai nutrisinya berkurang. Nilai nutrisi yang berkurang biasanya adalah serat dan protein. Ini beberapa contohnya. Untuk beras, ternyata beras putih yang selama ini kita makan itu tergolong ke dalam refined grain, yang artinya nilai nutrisinya sudah berkurang dibandingkan bentuk utuhnya, yaitu beras coklat, beras merah, dan beras hitam. Untuk oat, pada umumnya semua bentuknya termasuk whole grain, contohnya whole oat groat, rolled oat, steel cut oat, dan instant oat. Tapi saat membeli oat perlu diperhatikan komposisinya apakah ada ditambahkan komponen lain seperti gula atau garam. Gandum, bentuk utuhnya adalah whole wheat, biasanya gandum dipakai sebagai tepung untuk membuat produk bakery. Pada produk bakery atau roti biasanya kita bisa lihat di kemasan apakah produknya menggunakan tepung gandum utuh atau tidak. Yang menggunakan tepung gandum utuh memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan tepung biasa. Kemudian quinoa adalah salah satu pseudo grain yang dikonsumsi seperti grain, tapi sebenarnya bukan grain. Pada umumnya semua jenis quinoa adalah whole grain. Kemudian terakhir, jelai atau barley. Mungkin banyak yang belum tahu ini makanan apa, tapi kalau mau dicoba pilihlah selain pearl barley, karena ini adalah bentuk tidak utuhnya. Bentuk utuhnya adalah whole barley, hulless barley, dan barley grits. Jadi sebenarnya kalau mau diet sehat, makanan apa saja yang harus dimakan, makanan apa yang sebaiknya tidak dimakan, dan makanan apa saja yang sesekali boleh dimakan. Biar lebih mudah dimengerti, Dr. Ren sudah buatkan tabel berikut ini. Kita mulai dari makanan yang sebaiknya tidak dimakan di dalam tabel merah. Makanan ini sebaiknya tidak dimakan sama sekali, atau kalaupun memang tetap mau dimakan hanya saat acara-acara saja, misalnya acara kumpul sama teman atau keluarga. Sebenarnya tidak ada panduannya apakah makanan ini boleh dikonsumsi 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan atau tidak boleh sama sekali. Tapi di sini Dr. Ren rekomendasikan sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi makanan yang ada di tabel merah ini sama sekali. Makanan yang termasuk di dalam tabel merah ini adalah ultra processed food dan junk food. Di antaranya nugget, sosis, burger, pizza, ayam deep fried, coklat, kue, cookies, wafer, sereal, donat, minuman manis, dan es krim. Makanan kalengan yang berisi ikan, daging, dan ayam yang siap dimakan biasanya juga masuk ke dalam kelompok makanan ini. Makanan berupa daging vegan juga termasuk ke dalam kelompok ini. Intinya sebagian besar makanan dalam kemasan termasuk ke dalam kelompok ini, tapi makanan kemasan yang tidak mengandung gula, garam, lemak tambahan, penyedap rasa, dan pewarna makanan tidak termasuk ultra processed food. Kemudian kita beralih ke tabel hijau. Tabel ini berisi makanan yang sebaiknya menjadi makanan utama dalam diet sehari-hari. Jenis makanannya adalah makanan-makanan yang sudah kita bahas tadi, yaitu makanan utuh dari sumber nabati. Di antaranya buah, sayur, padi-padian utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lalu di tengah ada tabel kuning. Tabel ini berisi makanan yang boleh sesekali dikonsumsi, tapi tidak menjadi makanan utama dalam diet sehari-hari.
Makanan di dalam tabel kuning ini adalah makanan hewani, yaitu ikan, ayam, daging, susu, dan tambahan satu lagi adalah minyak nabati. Makanan ini sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari secara rutin, melainkan beberapa kali dalam satu waktu, misalnya 1-2 kali setiap minggunya. Beberapa makanan dalam kelompok ini juga memiliki versi lebih sehatnya apabila ingin dikonsumsi, misalnya ayam dan daging, pilih potongan yang namanya lean cut, artinya potongan ayam dan dagingnya sebisa mungkin sudah dibuang bagian lemaknya. Lalu kalau mau minum susu, pilih yang low fat, yang kandungan lemaknya lebih rendah. Dan terakhir minyak nabati, lebih baik pilih yang rendah lemak jenuh dan tinggi lemak baik, seperti olive oil dan canola oil. Jadi inilah 3 kelompok makanan yang sebaiknya dimakan, sesekali dimakan dan sebaiknya sama sekali tidak dimakan untuk diet sehat. Tidak lupa bahwa kita juga harus membatasi konsumsi gula dan garam sehari-hari. Rekomendasi dari American Heart Association menyatakan bahwa kita harus membatasi gula tambahan maksimal sebanyak 36 gram untuk laki-laki atau setara 9 sendok teh gula pasir, dan 24 gram untuk perempuan atau setara 6 sendok teh gula pasir, serta membatasi garam dalam bentuk sodium atau natrium sebanyak maksimal 1500 mg atau setara 2/3 sendok teh dari garam dapur setiap harinya. Di sini yang termasuk gula tambahan adalah semua jenis gula yang ditambahkan ke dalam makanan saat proses pembuatannya, misalnya gula pasir dan kandungan gula yang ada di dalam makanan kemasan. Madu juga termasuk gula tambahan dan harus dibatasi konsumsinya, meskipun madu memiliki manfaat tambahan dibandingkan gula jenis lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengubah diet yang sekarang kita konsumsi ke diet yang lebih sehat ini? Apa yang pertama diubah dan bagaimana caranya? Untuk membahas ini kita bisa mulai dari apa yang biasa kita konsumsi. Ini adalah contoh diet standar yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Sesi makan utama 3 kali sehari, pagi, siang, malam, lalu ada 2 kali sesi snack di antara pagi, siang, dan siang, malam. Sesi makan utama isinya pastinya nasi putih, kemudian ada lauk, bisa daging, ayam, ikan, tempe, tahu, lalu ada sayur, itu pun kalau ada, dan terakhir buah. Untuk snack, mungkin yang biasa kita konsumsi adalah makanan kemasan seperti wafer, keripik kentang, permen atau biskuit, atau mungkin gorengan ditambah minuman manis dari soda, kopi, atau teh. Nah, bagaimana cara mengubah pola makan ini ke pola makan yang lebih sehat? Perubahan yang cepat dan instan itu biasanya lebih susah dan cenderung bikin balik lagi ke pola yang lama. Jadi, jangan langsung ubah semuanya. Mulai satu persatu dari yang kecil dulu. Misalnya, pertama pelajari dulu apa itu dietnya, apa jenis makanannya, dan bagaimana cara mendapatkan makanannya, dan mungkin bagaimana cara masaknya. Lalu, mulai dari yang paling penting, yaitu tabel merah. Berhenti konsumsi ultra processed dan junk food. Makanan-makanan ini biasanya lebih sering dikonsumsi waktu snack, jadi ubah dulu snacknya. Makanan berbasis tumbuhan apa yang sehat yang bisa menjadi pengganti snack? Ada banyak, contohnya kacang-kacangan yang sudah dipanggang yang bisa langsung dimakan, misalnya kacang almond, kacang mete, kacang hazelnut, dan kacang walnut. Kacang-kacangan ini juga bisa digabung dengan biji-bijian yang bisa langsung dimakan, misalnya biji bunga matahari dan biji labu. Kalau dicari di toko online, sudah banyak yang menjual campuran dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang bisa langsung dimakan ini. Tinggal cari dengan kata kunci mixed nuts, mixed seeds, atau trail mix. Dalam campuran ini biasanya ada juga buah-buahan yang sudah dikeringkan, seperti buah beri dan kismis. Tapi ingat, kalau beli makanan kemasan selalu pilih yang komposisinya tidak ada tambahan gula dan garam. Makanan apa lagi yang bisa jadi snack? Bubur kacang hijau, bubur kacang merah, campuran yogurt dan buah-buahan, campuran jus buah dan sayur, atau lebih baik lagi langsung makan buahnya aja. Buah-buahan itu sebenarnya jauh lebih baik dikonsumsi sebagai snack atau dikonsumsi beberapa menit sebelum makan dibandingkan dikonsumsi setelah makan, karena bisa mengurangi jumlah makanan yang akan kita konsumsi selanjutnya. Lalu untuk sesi makan utama, apa yang pertama diubah? Perubahan pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak sayurnya dan mengurangi nasinya. Mungkin selama ini kita tidak banyak makan sayur karena dipikir kurang penting dan mungkin rasanya kurang enak. Tapi melihat manfaatnya, justru makan sayur harus lebih banyak dari makan nasinya. Jadi kurangi nasinya, tambah sayurnya. Kalau bisa, ganti nasinya ke nasi whole grain, yaitu nasi dari beras coklat, bukan dari beras putih. Lalu saat makan, usahakan habiskan dulu sayurnya. Kenapa? Karena sayur adalah makanan yang tinggi volumenya dan rendah energi. Artinya, sayur bisa bikin lebih cepat kenyang dengan jumlah kalori yang lebih rendah. Jadi, mungkin bisa sedikit mengurangi rasa ingin nambah. Lalu bagaimana dengan daging, ayam, dan ikan? Makanan ini adalah sumber protein di dalam diet kita sehari-hari. Jadi untuk menguranginya, makanan ini harus diganti dengan makanan tinggi protein dari sumber nabati. Apa saja makanannya? Makanan ini biasanya berasal dari kelompok kacang polong-polongan, misalnya kacang lentil, kacang kedelai dan produk turunannya, tempe tahu, dan kacang Arab. Makanan whole grain, kacang-kacangan, dan biji-bijian juga memiliki kadar protein yang lumayan tinggi.
Untuk perbandingan, berikut dokter Ren tampilkan informasi nilai gizi dari beberapa makanan hewani dan nabati yang tinggi protein. Nilai nutrisi ini dokter Ren ambil dari situs fatsecret.co.id. Semua makanan di sini nilai nutrisinya per 100 gram ya, bukan sesuai porsinya. Jadi, untuk kacang-kacangan kelihatan kalorinya sangat tinggi, tapi sebenarnya biasanya dikonsumsi hanya 1/4 atau 1/8-nya saja. Dari tabel ini memang kelihatan bahwa protein dari makanan hewani lebih tinggi dibandingkan makanan nabati, tapi kadar lemak jenuhnya juga lebih tinggi. Makanan berbasis tumbuhan yang memiliki kadar protein yang tinggi bisa menggantikan kebutuhan protein dari makanan hewani. Cara menggantinya adalah mengganti nasi sebagai makanan pokoknya, karena makanan-makanan ini juga tinggi karbohidrat dan mengandung serat yang tinggi. Jadi contohnya begini, untuk sarapan bisa makan oatmeal dengan taburan kacang-kacangan atau campuran buah-buahan, lalu makan siang dengan nasi dari beras coklat dengan lauk ikan dan sayur-sayuran, terakhir makan malam dengan masakan sup kacang lentil dengan campuran kacang atau biji-bijian dan sayur-sayuran. Lauk dari makanan hewani tetap boleh dikonsumsi, tapi sebaiknya dikurangi jumlahnya, terutama daging merah atau daging sapi, karena kadar lemak jenuhnya yang tinggi. Terakhir untuk minuman yang terbaik adalah air putih yang bersih. Kopi atau teh boleh diminum, beberapa penelitian justru menunjukkan manfaat kesehatan dari kopi dan teh. Yang perlu diperhatikan adalah gula dan campuran lainnya, misalnya susu. Minum kopi atau teh paling sehat adalah tanpa gula dan susu. Kalau memang mau pakai susu, pilih yang low fat. Kalau pakai gula, pastikan konsumsi gula tambahan sesuai rekomendasinya. Satu lagi yang ingin dokter Ren bahas adalah telur. Telur adalah salah satu sumber protein yang baik. Kadar lemak jenuhnya tidak terlalu tinggi dan meskipun kadar kolesterolnya tinggi, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi satu buah telur setiap hari tidak meningkatkan resiko penyakit jantung secara signifikan. Jadi sebenarnya konsumsi telur setiap hari tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Jadi inilah diet sehat yang berbasis tumbuh-tumbuhan dari makanan utuh. Diet ini tidak sepenuhnya membatasi konsumsi makanan hewani, tetapi mengalihkan proporsi utama makanan ke sumber yang nabati. Ingat bahwa diet yang bermanfaat adalah diet yang bisa bertahan dan menjadi gaya hidup. Dokter Ren akan bahas lebih detail lagi apa saja variasi dari diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Like dan komen kalau suka dengan videonya, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa.